Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, kita lanjut ke tahapan ketiga, di mana pada tahapan ketiga ini kita akan coba menyelesaikan atau kita akan membuat jurnal pembelian. Di mana untuk jurnal pembelian ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat semua dokumen-dokumen transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi saya ulangi, bahwa untuk jurnal pembelian ini adalah jurnal yang khusus mencatat semua dokumen transaksi yang sifatnya kredit ya. Jadi pembelian secara kredit. Nah, di sini untuk pembelian kredit itu ciri-cirinya adalah bahwa ciri untuk dokumen transaksi pembelian kredit di sini adalah faktur ya. Di mana faktur sendiri adalah bukti transaksi kredit. Tapi di sini bedanya dengan jurnal penjualan. Jika jurnal penjualan itu faktur tetapi kopnya perusahaan sendiri, artinya faktur di situ kopnya adalah CV Roti Jaya. Di sini adalah perusahaan sendiri. Sedangkan untuk faktur kop perusahaan lain ini berarti bisa kita cari semua dokumen transaksi yang di situ buktinya adalah faktur. Kemudian kopnya adalah perusahaan orang lain atau perusahaan atau kopnya bukan CV Roti Jaya. Oke, kira-kira seperti itu untuk bukti transaksi pembelian secara kredit. Nah, untuk bentuk jurnalnya sendiri kira-kira seperti ini, ada kolom tanggal ya, nanti akan kita gunakan untuk mencatat terjadinya tanggal transaksi pembeliannya. Kemudian di sini ada invoice number, ini untuk mencatat nomor fakturnya. Kemudian deskripsi ini bisa kita gunakan untuk mencatat keterangan ya, biasanya kita beli kepada PT apa, nanti nama PT-nya atau tempat kita beli barang itu yang akan kita letakkan di kolom keterangan. Kemudian di kolom debit di sini ada merchandise inventory ya, ada persediaan. Nah, persediaan di sini jika kita pembelian berarti adalah persediaan bahan baku maksudnya nanti. Sedangkan VAT in ini adalah pajak ya, pajak masukan atau VAT in ya. Kemudian ada kolom order. Ada kolom kredit, di mana untuk kolom kredit sini di sini ada account payable, di mana adanya transaksi pembelian secara kredit pasti akan menimbulkan namanya hutang dagang seperti itu. Dan seterusnya di sini ada kolom order. Oke. Langsung saja di sini sudah saya siapkan soal ya, yang masih sama dengan kemarin, punya CV Roti Jaya di sini. Ya, ini kita akan mulai telusuri semua dokumen-dokumen transaksi yang masuk dalam kategori pembelian secara kredit, di mana untuk pembelian secara kredit sendiri di sini ciri-cirinya adalah kita cari faktur, kemudian kopnya perusahaan orang lain atau kopnya selain CV Roti Jaya seperti itu. Oke, kita telusuri satu dari dokumen transaksi nomor 1. Oke, kebetulan di sini untuk dokumen transaksi nomor 1 di sini ada faktur ya, ini sudah sesuai faktur. Di sini kopnya adalah toko berkah, berarti ini adalah toko orang lain atau bukan toko kita atau CV kita. Artinya untuk dokumen transaksi nomor 1 ini bisa kita input atau kita masukkan ke dalam jurnal pembelian ini. Oke, cara menginput dokumen transaksi pembelian secara kredit di sini caranya adalah yang pertama ya, kita masukkan bulannya dulu ya. Bulannya Desember pastinya, kemudian tanggalnya ini terjadi tanggal 4 Desember. Berarti kita masukkan tanggal 4. Kemudian invoice number ini bisa kita ambil nomor faktur ini ya, FPB 12-1, ini kita masukkan di kolom invoice number. Kemudian deskripsinya kita bisa masukkan di sini toko berkah ya, tempat kita beli barang. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke kolom debit ataupun kolom kredit di sini. Oke, jika kemarin untuk jurnal penjualan ini kita mengisi dari kolom kredit, maka untuk jurnal pembelian ini akan kita isi mulai dari kolom debit ya. Jadi kebalikannya dengan jurnal penjualan. Oke, kita masukkan merchandise ini bisa kita tulis atau kita masukkan dengan nilai pembeliannya. Di mana untuk nilai pembelian ini bisa kita dapat atau kita bisa cari dari subtotal ya. Bisa kita ambilkan dari kolom subtotal. Di mana kolom subtotal ini didapat dari jumlah barang yang kita beli dikalikan dengan harga pembelian per barang ya atau per kilo terigu, maka didapat totalnya adalah sekian. Kemudian untuk gula pun sekian, sehingga total semua barang yang kita beli ini akan menjadi nilai pembelian kita. Otomatis kolom merchandise ini bisa kita masukkan nilai yang ada di kolom subtotal ini. Oke, kita masukkan di sini nilainya ya. Kemudian VAT in, kolom VAT in ini bisa kita ambilkan dari nilai pajaknya atau PPN-nya 10% ini, di mana PPN 10% ini didapat dari
10% dikalikan dengan subtotal ini, sehingga didapatlah 169.200. Nah, ini kita bisa masukkan di kolom fed in. Oke, lalu kemudian setelah kita sudah mendapatkan nilai pembelian dan nilai PPN, maka otomatis nilai pembelian dan nilai PPN ini akan menjadi nilai hutang dagang kita atau jumlah hutang dagang kita. Berarti untuk kolom account payable ini bisa kita jumlahkan nilai pembelian atau merchandise inventory ditambah dengan nilai pajak atau fed in. Kita masukkan ke sini jumlahnya. Oke, didapat 1.861.200. Sekali lagi, ini untuk utang dagang atau account payable ini dapat dari jumlah nilai pembelian atau jumlah merchandise inventory ditambahkan dengan nilai pajak atau fed in sebesar 169.200. Seperti itu. Yaitu untuk dokumen transaksi nomor 1 sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dokumen transaksi selanjutnya. Kita cari yang sama dengan ini, ada faktur, kemudian kopnya perusahaan orang lain. Oke, sekarang kita cari lagi. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 2 nota kontan bukan ya. Kita cari yang kita fokuskan kepada yang faktur ya. Kita cari dokumen transaksi yang faktur. Oke, nomor 6 ini ada faktur, tetapi ini kopnya adalah perusahaan kita atau CV Roti Jaya. Berarti ini bukan. Ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, nomor 7 ada dokumen nota kredit, bukan. Roti Jaya juga bukan. Ya, ini nota kontan. Oke, di sini ada faktur, kopnya Roti Jaya. Ini penjualan kredit ya, berarti bukan lewat. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 10 ini ada faktur. Faktur dan kopnya perusahaan orang lain atau toko berkah di sini, bukan CV Roti Jaya. Berarti untuk dokumen transaksi nomor 10 ini bisa kita input ke dalam jurnal pembelian ini. Oke, masih sama cara menginputnya ya. Kita masukkan tanggalnya dulu sini. Kita masukkan tanggalnya dulu di sini. Ini ada tanggal 14. Kemudian nomor fakturnya adalah FPB 12-2. Kita masukkan di kolom invoice number. Deskripsinya kita masukkan keterangan, kita ambil dari toko berkah ini ya, keterangan nama suppliernya. Kemudian kita lanjutkan ke pengisian kolom debit dan kredit. Oke, kita mulai dari kolom debit dulu. Oke, untuk merchandise inventory ini kita masukkan nilai pembeliannya seperti tadi kita ambil dari kolom subtotal ini. Dimana sekali lagi untuk kolom subtotal ini didapat dari nilai pembelian untuk yang terigu, ditambah nilai pembelian dari gula dan nilai pembelian dari mentega ini. Oke, sehingga subtotalnya atau total pembelian di sini adalah 1.065.000. Yang ini kita masukkan ke kolom merchandise inventory ini. Oke, selanjutnya untuk PPN kita ambilkan dari kolom PPN 10% ini. Ya, saya ingatkan bahwa 10% ini didapat dari 10% dikalikan total pembelian ini 106.500. Kita masukkan ke kolom fed in seperti ini. Oke, lalu kemudian setelah ini sudah kita input, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa nilai hutang dagang yang muncul dari pembelian ini. Oke, seperti tadi kita jumlahkan nilai pembelian atau merchandise inventory ditambahkan dengan nilai PPN income-nya atau fed in. Di sini ya kita tambahkan sehingga di sini muncul jumlah nilai hutang dagang sebesar 1.171.500. Oke ya, ini didapat dari kolom merchandise inventory ini ditambah dengan kolom fed in atau nilai pembelian ditambah dengan nilai pajaknya. Nah, jika ada beban angkut pembelian maka bisa kalian masukkan di kolom order sini ya. Tuliskan kode akunnya kemudian nilainya berapa seperti itu. Kalau ada beban angkut pembelian, karena berhubung ini tidak ada beban angkut pembelian atau freight paid, maka untuk kolom order ini kita kosongkan. Oke, seperti itu. Kita cari untuk dokumen lainnya apakah masih ada. Oke, ini bukan voucher, bukan penerimaan juga bukan, ini voucher bukan, bukti memo bukan, ini bukti memo juga bukan. Oke, di sini ada faktur tetapi di sini kopnya Roti Jaya. CV Roti Jaya berarti bukan. Lanjut, ada voucher bukan, bukti penerimaan bukan, voucher juga bukan, bukti pengeluaran kas bukan, ini juga bukan. Oke, selesai. Berarti di sini untuk transaksi pembelian secara kredit di sini hanya 2 transaksi, yaitu transaksi tanggal 4 dan tanggal 14. Oke, jika sudah selesai maka di sini kita hitung berapa nilai total merchandise inventory,
kemudian total pajaknya dan total hutang dagangnya. Kita letakkan di bawah sini. Oke, untuk merchandise inventory ini bisa kita hitung, ini didapat 2.757.000 itu total merchandise inventory atau persediaan bahan baku atau total nilai pembeliannya. Oke, untuk total nilai pajaknya di sini didapat sebesar 275.700. Oke, dan yang terakhir adalah utang dagang. Ini didapat totalnya sebesar 3.032.700. Setelah itu kita masukkan kode akun ya, nomor akun dari merchandise inventory. Ini kita masukkan kode akun untuk persediaan bahan baku dan penolong. Kemudian fed in ini kita input kode akun untuk PPN masukan ya. Kita bisa lihat ini di daftar saldo ya, daftar akun ya. Kalian bisa lihat di daftar akun bahwa untuk merchandise inventory atau persediaan bahan baku itu adalah kodenya 1/1210 dan kode akun untuk fed in atau PPN masukan itu adalah 1/1500 dan account payable ini kodenya adalah hutang dagang itu 2/1100. Seperti itu. Oke, saya rasa selesai ya. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan rekapitulasi, di mana rekapitulasi ini bisa kita buat atau kita gunakan untuk mengelompokkan kode-kode akun yang masuk di kolom debit dan kode-kode akun yang kategori masuk di kolom kredit. Oke, sekarang kita masukkan dulu nomor akun yang masuk di kolom debit, berarti yang ini. Oke, di sini ada dua akun ya, merchandise dan fed in. Kita urutkan sesuai kode akun terkecil. Kita masukkan yang 1/1210 dulu. Kemudian kita masukkan untuk yang 1/1500. Oke, baru kita masukkan totalnya masing-masing. Untuk merchandise inventory ini totalnya adalah 2.757.000 dan untuk pajaknya atau VAT-nya itulah 275.700. Dan yang untuk kolom kredit di sini hanya satu, yaitu kode untuk utang dagang ya, 2/110 ya, dimana jumlahnya adalah 3.032.700. Oke, seperti itu. Baru kita jumlahkan masing-masing nilai debit dan nilai kredit. Oke, kita jumlahkan di sini didapat nilai sebesar totalnya 3.032.700 dan kolom kredit pun sama 3.032.700. Oke, seperti itu. Sangat simpel dan mudah untuk mengisi jurnal pembelian, saya rasa begitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai jurnal pengeluaran kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.